Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa pertanian dan sistem 4.0. Ketemu lagi pada perkuliahan asinkron. Pada kali ini kita akan membahas implementasi artificial intelligence. Lanjutannya kemarin, sudah computer vision dan NLP. Sekarang kita membahas ANN atau artificial neural network. Outline pada mata kuliah pada hari ini kita akan membahas ANN itu sendiri, kemudian lapisan dalam ANN, jenis ANN, learning prosesnya, dan studi kasus mengenai ANN. Oke, kita masuk ke pengertian dari ANN itu sendiri. Artificial Neural Network, bagian dari AI, adalah model komputasi yang meniru cara kerja jaringan saraf biologis dalam otak manusia. Jadi ANN terdiri dari kumpulan unit pemrosesan yang saling terhubung, mirip dengan neuron dan sinaps pada otak manusia. Jadi ketika kita membahas ANN, ibaratkan ini adalah uh, jaringan saraf dalam otak manusia, di mana saling terhubung, ada inputan, ada pemrosesan, dan juga ada outputnya. Nah, ini bagian dari ANN itu sendiri, bagaimana cara kita menangkap sebuah sistem informasi, menangkap sebuah data, kemudian diproses datanya, dibuat model datanya, kemudian mendapatkan output. Dalam ANN sendiri terdapat 3 lapisan, ada lapisan input, hidden layer, dan juga output, di mana setiap lapisan terdiri dari node-node yang saling terhubung dan proses informasi secara paralel. Jadi, misal inputannya hanya 2, hidden layernya bisa banyak, berarti ada cabangnya, ada banyak. Nah, datanya nggak hanya diproses straightforward atau langsung lurus, langsung dapat hasil, tapi dia akan terhubung ke hidden layer ini, kemudian dapatkan output layernya. Ini bagian-bagian dari ANN, lapisan dari ANN, ada input layer, hidden layer, output layer, ada bobot atau wick, dan juga bias. Nah, input layer sendiri jadi sama, itu sebuah masukan, jadi menerima data masukan untuk membantu menggeser fungsi aktivasi. Kemudian hidden layer memproses bobot dari input dan menambah kemampuan non-linearitas melalui fungsi aktivasi. Kemudian output layernya menghasilkan hasil akhir, nilai, klasifikasi, atau probabilitas berdasarkan bobot dari hidden layer. Kemudian bobot itu sendiri weak, menentukan pengaruh antar neuron, disesuaikan saat pelatihan untuk mengurangi error. Jadi, uh, inputnya akan diproses di hidden layer, misal kita memahaminya gimana, kita akan diprosesnya bagaimana, buat modelnya gimana, kemudian outputnya dia akan memproses dari hidden layer itu. Bias, dia memberikan fleksibilitas tambahan agar jaringan dapat beradaptasi lebih baik dengan data input. Karena inputannya ada banyak sekali, jadi dia harus ada controllernya, dia ada biasnya, gimana untuk memberikan fleksibilitas itu tadi. Kita lanjutkan. Jadi ini learning proses dari ANN, ada 4 proses pembelajaran. Pertama ada feed forward, kemudian calculating error, back propagation, dan update weak and bias. Feed forward, dia memberikan nilai input yang akan masuk pada setiap input neuron atau hidden layer hingga didapatkan nilai outputnya. Jadi dia masukkan input, kemudian masuk ke ruas-ruas mana hingga dia dapat outputnya. Kemudian yang kedua, calculating error. Jadi dia menghitung nilai error dengan pengurangan antara target T dengan kenyataan output. Dia, setelah di feed forward tadi, dia dihitung errornya berapa, outputnya dari nilai aktual atau nilai yang ingin dituju. Kemudian ketiga ada back propagation, pendistribusian nilai error ke semua node sesuai proporsi kontribusi dari setiap node dalam membuat error tersebut. Error didistribusikan kembali ke setiap node yang ada, jadi dia dikembalikan ke belakang di back propagation untuk masuk nilai errornya berapa, kemudian dihitung lagi, dikalikan lagi ke setiap node. Kemudian terakhir update weak in bias, memperbaiki nilai weak dan nilai bias untuk setiap error pada setiap node. Jadi dia dihitung nilai weak-nya di setiap titik-titik
dan dia dihitung nilai biasnya. Kemudian ini contohnya dari penerapan ANN, ada pengembangan DSS berbasis Big Data pada manajemen pembukaan presisi di perkebunan kelapa sawit. Jadi dia menggunakan ANN untuk memodelkan kebutuhan dosis pupuk NPK kelapa sawit. Jadi ini kerangka pikirnya. Jadi data yang ada di lapangan dihimpun, dikumpulkan. Dari data-data tersebut ada banyak sekali data, coba dimodelkan mana data yang berkorelasi positif, mana yang tidak penting. Kemudian dijadikan ANN untuk memodelkan dosis pupuk NPK. Kemudian untuk model kebutuhan dosis pupuk NPK-nya dari ANN yang dibuat itu merupakan ANN jenis multi layer perseptron. Kemudian arsitekturnya 11 25 35 25 3. Artinya apa? Inputnya ada 11 parameter, kemudian hidden layer-nya ada 3. Di hidden layer pertama ada 25 hidden layer atau 25 node, kemudian 35 node hidden layer yang kedua, kemudian ada 25 node hidden layer yang ketiga, dan outputnya 3 yaitu dosis nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian apa aja yang digunakan? Hyperparameternya strukturnya tadi 11, 25, 35, 25, 3. Learning rate 0,001 atau kecepatan dia melakukan pembelajaran 0,001. Fungsi aktivasinya relu dan juga sigmoid, optimizer Adam, dan epochnya 1000 kali. Kemudian ini hasilnya, jadi dia bisa memprediksi nilai dosis N, dosis P, dan juga dosis K dengan baik. Jadi dia punya nilai error 0,013 untuk nitrogen, 0,022 untuk fosfor, dan 0,029 untuk kalium. Atau MAPE-nya, mean percentage error-nya, 1,26%, 3,66%, sama 1,44%. Menunjukkan di bawah 5% itu model sangat baik, akurasi model sangat baik. Dan ini untuk R square-nya 0,99 untuk nitrogen, 0,93 untuk fosfor, dan 0,99 untuk kalium. Hal ini menunjukkan bahwa model sangat baik atau model sangat bisa untuk memprediksi dari dosis pupuk NPK. Ini pentingnya ANN, ini fungsi dari ANN, dia punya banyak data, tapi dia bisa memodelkan dengan baik. Kemudian dari hasil tadi, model tadi, dia dimasukkan dalam DSS manajemen pemupukan. Jadi kita buat sebuah sistem informasi, buat aplikasi, yang mana modelnya tadi dimasukkan ke sini. Modelnya format B5, jadi dia bisa dimasukkan dalam sebuah digital support system atau sebuah aplikasi. Jadi harapannya di balik layar kita bisa memodelkan ANN-nya, tapi di depan layar user interface-nya kita bisa langsung menggunakan model dengan mudah. Itu sekian perkuliahan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.